Ada cerita yang berkesan yang saya ingat tentang Nabi dan Abu Bakar. Jadi satu ketika Nabi dan Abu Bakar itu nongkrong di depan masjid berdua. Tiba-tiba lewat orang Yahudi. Orang Yahudi ini terus misuh-misuh pada Abu Bakar. Nggak tahu ya misuh-misuh versi Arab itu kayak gimana. Pokoknya Abu Bakar dipisui, dimarah-marahi, dicaci maki pokoknya. Abu Bakar diam. Waktu Abu Bakar diam itu Nabi tersenyum sambil lihat Abu Bakar. Tapi orang Yahudi ini nekat. Wong sudah tidak ditanggapi Abu Bakar diam, dia misuh-misuh terus. Akhirnya Abu Bakar ya panas toh. Dibalas. Ya mungkin nek Jawa dipisu-pisu asu. Terus Abu Bakar asu dhewe mungkin ngono. Nah, waktu Abu Bakar membales ini, Nabi pergi. Nah, waktu Abu Bakar jadi nggak enak. Wah, jangan-jangan Nabi tidak seneng nih aku balas. Terus ditanya Nabi, yo saya kan yo manusia, dicaci maki gitu yo bisa marah no. Terus Nabi bilangnya enggak. Tadi waktu dicaci maki dan kamu diam, malaikat datang, dia menemanimu. Tapi begitu kamu balas, malaikatnya pergi, setan yang datang. Jadi karena begitu Abu Bakar balas, levelnya sama kayak Yahudi yang mencaci maki. Itu pelajaran juga bagi kita ya. Kadang-kadang yang kita marah-marahi, kita dicaci maki orang terus kita balas mencaci dia, itu berarti level kita sama. Kita di bid'ah orang terus kita balas mewahabi-wahabikan orang, berarti level kita sama. Jadi jangan jatuh di level yang sama. Kita datangkan malaikat, jangan kita datangkan setan. Rumusnya muslim yang baik itu cuma satu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau ada yang tanya muslim yang baik itu kayak gimana, ya yang muslim yang lain itu aman. Kalau kamu datang dia merasa aman, baik dari mulutmu atau dari perbuatanmu, dari tanganmu. Kalau kedatanganmu bikin orang khawatir, wah ini datang mesti ngomongin nyelekit, wah dia datang mesti ngomongin rapenak, wah dia datang mesti mesuh-mesuh, manas ke hati. Kalau kamu kayak gitu berarti kamu bukan muslim yang baik. Kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu hasilnya adalah orang mangkel, orang kecewa, orang marah, orang tidak terima, berarti kamu bukan muslim yang baik. Apalagi perbuatan, kata-kata aja sudah seperti itu. Jadi rumusnya kalau pengen jadi muslim yang baik secara sosial, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi mulutmu sama perilakumu usahakan bikin aman orang lain. Karena kita manusia yang beriman. Satu akar kata antara iman dan aman. Ada cerita lagi satu ketika Nabi sama Aisyah itu nongkrong di depan rumah. Ya rumahnya Nabi padha wae ning masjid. Terus ada orang Yahudi yang mungkin teman-teman pernah dengar, yang mengucapkan salam pada Nabi tapi kalimatnya ditrik, jadi bukan assalamualaikum tapi assamualaikum. Assamu itu artinya ya makian, mungkin makna letterleknya racun. Dan Nabi diem aja. Cuma Aisyah yang tidak kuat terus bales waalaikumsalam, dan Nabi tidak berkenan dengan jawabannya Aisyah. Padahal itu cuma bales, tadi ngomong assalamualaikum ya dibales waalaikumsalam. Katanya Nabi, wahai Aisyah, sah, manggilnya apa Nabi itu ya, sah mana? Sah lah ya ndak enak, say ya. Say apa, sayton. Ya, jadi jangan kamu bilang gitu. Kalau seandainya pengen bales, ya ndak usah dikasih sam lah.
waalaikum gitu aja. Jadi karena ketika ada kata-kata samnya, ya podo wae kamu mencaci maki, levelnya jadinya sama. Cukup waalaikum. Ya kalau bahasa Jawanya ya wis podo-podo. Kalau ada orang bilang aneh-aneh ya bilang aja ya sak baliknya. Jadi nggak usah dikasih kalimat jelek-jelek lagi. Kayak orang Jawa itu kan, Mbah nyuwun ngapunten nggih, ya le podo-podo kan gitu. Nah, sama berarti kalau ada orang ngomong jelek ya nggak usah dibalas jelek. Misalnya dia misui kamu, wasu, ya podo-podo. Ya podo asune rasa ribut. Oke, jadi itu petunjuk dari Nabi. Jadi apa ndak boleh kita mendukung membela sesuatu boleh, tapi caranya harus pas. Kalau ndak pas, seperti yang sering saya bilang, katanya Ghazali, kayak orang nyuci pakai air kencing. Pas itu berarti akurat. Jangan sampai kayak saya bilang minggu lalu, seperti membunuh nyamuk dengan palu. Kamu ngejar tikus satu yang kecil dengan cara bakar lumbung. Tikusnya mungkin besok mati, tapi terlalu besar modalmu untuk bunuh tikus itu. Jadi hal-hal ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Modal sebesar itu, energi sebesar itu mungkin bisa dialihkan ke yang lebih produktif, antara lain tikusnya tetap dikejar, tapi tidak dengan biaya, tenaga, dan energi sebesar itu. Strateginya harus lebih cerdik, lebih pinter. Oke, yang bisa ngejar tikus, ya kucing. Kalau yang kamu suruh ngejar tikus bangsane semut, bangsane laler, bangsane itu tidak bisa dia bunuh tikus. Yang bisa ngejar dan bunuh tikus itu kucing. Carilah kucing-kucing, tidak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja, kalau hanya untuk ngejar satu tikus. Dan nggak usah dibakar lumbungnya, karena kita butuh lumbung itu untuk nyimpen makanan kita.